Lucu banget ya. Emang Orangnya Mojot mau lucu dia. saya. Enggak mbak, saya ngikutin skrip aja. Teman-teman, saya bisa fotografer dulu. 1, 2, 3. Oke, akan ya. Teman-teman media bisa 10 menit ya. Menceritakan tentang persahabatan seorang perempuan juga yang begitu peduli dengan kekasihnya. Jadi dia nekat ke sana tentunya dengan teman-teman yang sayang banget sama dia dan ikut mencari, dan juga teman yang kehilangan temannya di gunung karena insiden dari kucing tersebut. Dan film Kuncen ini menjelaskan gimana kalau suatu daerah tidak ada juru kunci, apa yang terjadi sih. Hal yang menarik saat syuting. hal yang menarik saat syuting kita Banyak banget, tapi sih. ada satu yang highlight yang benar-benar bikin kita semua shock sih. Jadi itu yang kejadian dimana ada yang kesurupan di lokasi syuting dan saksinya banyak, bukan cuma kita, krunya banyak yang ngelihat. Jadi itu di sana benar-benar banyak saksi, banyak mata yang melihat, dan itu kejadiannya begitu mencekam, bikin takut. Dan di sana yang ditinggal sendiri ada Fonzi lagi ditinggal di set sendirian, kasihan banget. Kita kira awalnya Fonzi aktingnya keren banget, kayak wah gokil, atau Davina, pertama Bang Fadi kira Davina, tapi ternyata itu ada yang kerasukan gitu. Brian, kamu kan punya, katanya tadi punya kayak six sense juga. Main di film-film seperti ini kayak ada, mungkin ada gangguan atau ada mengganggu kamu nggak sih dalam konsentrasi berakting? Justru membantu aku buat aku makin takut sih. Justru membantu buat aku makin takut. Ya tapi kadang-kadang kalau misalnya sendiri gitu, pas lagi nggak ada siapa-siapa, sendiri tidur sendiri atau gimana sendiri, itu kadang-kadang susah, jadinya susah tidur. Karena di Jogja itu ini malah buat jadi kemana-mana arahnya. Jadi karena aku nggak bisa ngebedain kayak ini yang sensitif, yang bisa ngerasain beneran atau cuman perasaanku aja, suges aja. Karena di Jogja ada di mana, karena di Jogja itu aku ngerasa kayak wah, ini kalian ada yang denger nggak sih suara gamelan gitu-gitu. Soalnya Mika aku tanya, ada yang bilang ada yang denger, ada yang enggak. Jadi aku bingung, ini apa jangan-jangan aku doang yang didengar. Soalnya aku dikerjain kru, oh berarti kamu dipanggil itu cuman kamu yang denger. Jadi aku takut sendiri, ini bener nggak sih? Ternyata emang tiap pagi ada yang gitu. Nah emang di hotelnya tiap pagi nyetel gamelan gitu. Aku takut sendiri. Pagi subuh-subuh gitu, soalnya kita pulang syuting kan kebalik waktunya kan. Nah itu buat aku nggak bisa tidur, ketakutan. Jangan-jangan aku dipanggil. Tahu kalian syuting kita di mana? Dimensi lain. Kalau saya lihat dari gambar-gambar kan banyak close up ya. Saya nggak tahu ini salah apa enggak. Sulit nggak sih berakting dengan kamera-kamera yang agak membuka? Saya lihat muka semua. Ya, intensitas horor gitu. Karena terlalu dekat gitu gambarnya maksudnya. Saya lihat tadi mukanya semua banyak sekali dan itu mencekap sih. Itu justru yang mau ditunjukin ya justru mimik kita yang benar-benar takut dari mata. Jadi kan kita bisa ngerasain dari mata ketika kita ngomong sama orang, kita lihat matanya kan. Justru yang mau dilihatin tuh dari mata kita, itu benar-benar di dalam kita ngerasa ketakutan karena memang beneran takut gitu. Pas syuting pun kita takut. Mau nunjukin ke penonton rasa takut yang beneran dari hati mungkin ya, jadinya lebih banyak close up yang details untuk kita sih. Buat kalian sendiri teknik-teknik seperti itu memudahkan berakting atau malah menyulitkan berakting? Mungkin Davina kan bisa. Kalau dari aku sih secara shot, pertama aku sudah mempercayakan kepada DOP, kepada sutradara. Jadi aku sebagai pemain cuman bagaimana aku mentransfer emosi aja sih ke penonton. Jadi bagi aku segala shot menurut aku nggak ada merugikan untuk aku, karena aku tahu itu yang terbaik juga, jadi nggak mengganggu sih. Kalau Zella, Fonzi sama Davina ada persiapan khusus nggak sih? Karena kan ada scene yang kalian, kayak contohnya Davina harus dijambak naik ke atas, kemudian ada Fonzi yang melayang kayak gitu. Ada persiapan nggak sih, persiapan khusus yang kalian harus lakukan pas adegan take yang memang cukup sulit untuk dilakukan dari kalian gitu? Yang pasti kita persiapin tuh fisik ya, karena kita tahu juga di sana bakal medannya kayak gimana, cuacanya kayak gimana, dan scene-scene kita ya, ada yang beberapa yang lumayan ekstrim, jadi yang pasti fisik. Dan kita banyak workshop juga bareng-bareng, jadi di saat udah mau take di set udah lebih terbiasa karena udah dicoba beberapa kali saat latihan.
Kalau Davina, Azela? Sama sih, aku juga pastinya persiapan fisik karena kalau yang kalian nonton pasti ngeliat baju aku kan sangat minim ya dibanding yang lain. Celana pendek, pakai yang sleeveless gitu, jadi pasti ya fisik sih, jaga kesehatan, jaga makan, jaga pola tidur juga. Dan kalau untuk adegan yang aku di sling, mungkin terlihatnya sangat gimana ya, tapi sebenarnya fun aja sih kalau aku ya, karena memang walaupun sebenarnya awalnya itu ditawarin emang body double, tapi kan kalau kalian nonton tadi itu cukup jelas ya muka aku, bayangin kalau itu body double pasti kan kalian kayak bukan Davina nih gitu kan. Jadi ya aku menawarkan untuk ya nggak ada salahnya sih kalau aku yang ngelakuin, toh cuman bak gitu. Ya kamu tek kita ngilu. Itu persiapan fisiknya seperti apa? Maksudnya apakah ada olahraga atau apa yang kalian Oh, lebih ke lakukan stretching aja sih kalau itu, karena kan juga memang kita pakai harness, pakai sling yang semuanya memang safe, jadi tinggal butuh pegangin aja sih biar gak ada yang ketarik aja badannya udah. itu nggak ada adegan apa saya nggak ada yang cedera gitu karena kan adegannya kamu langsung dijatuhkan. Kebetulan waktu itu hati saya aja sih yang cedera. Gitu. Bercanda. Enggak, all good. Alasan- Semua aman. Lebih ke mental kali ya. Lebih. Aduh, nggak aman semuanya, all good. Kalau Azela? Kalau aku untuk mempersiapkan adegan-adegan yang lebih perlu banyak emosi, aku mungkin pakai AirPods aku, terus aku ke pojokan sendirian, ngerasain semuanya, habis itu kita take bareng-bareng gitu sih. Itu aja sih kalau buat emosi-emosian. Waktu adegan di kubur itu seperti apa pengalamannya? Pasti kan ada dengerin takutan atau apa gitu kan di kubur hidup Kalau itu beneran pure takut, Kak. Jadi langsung muncul di film gitu. Aku takut beneran itu aslinya. Karena itu real. Itu aku aja merinding, aku di sebelah dia yang merinding. Iya, Padahal aku nggak di set, aku di luar, maksudnya di luar set aku merinding. itu serem banget sih. Karena tangkap-tangkapnya itu. Ih, Karena ngebayangin di sampingnya ada makhluk, ada orang Kayak gimana sih takutnya kayak nyelip satu, kan nggak tahu kalau ada yang nyelip satu, Iya. nggak tahu. Iya. kan nggak tahu tuh yang asli yang Iya, mana. dia nggak tahu. Itu sih, Kak. Itu sih. Di makam atau emang Itu gua. Itu buatan sih. Ada 2 set itu, jadi kamu dikubur di makam yang beneran ada. Itu tadi yang dibohongin taunya. Enggak, Set emang kita beneran ada dua set kan di... ini? Iya, dua set itu dua set. Kayak paling kalau buat Monsi sama Mika itu kan kayaknya lucu banget jadi pasangan yang lucu banget gitu loh, chemistry-nya dapet banget gitu kayak sorry nih maksudnya kayak si lucu dan lucu, yang tulus dan very tulus gitu loh. Itu gimana sih bang chemistry-nya? Kita dari awal reading banyak banget nongkrong ramean. Terus pas aku baca skrip juga kita banyak adegan yang kayak konyol dan lucu. konyol-konyolnya ya. Jadi kita banyak ngobrol juga, banyak nongkrong. Itu aja sih, lama-lama terbangun sendiri chemistry-nya. Untungnya semua cast-nya nyambung banget kita dari awal. Jadi kayak nggak sulit buat kayak nyari chemistry. Karena sebelumnya udah dilatih juga Kak, dilatih di workshop, di reading. Jadi kita tinggal mengulang apa yang kita latih aja sih sebenarnya. Dan mereka juga banyak jokes yang emang kita diskusi bareng-bareng kan, kayak Iya. kayak jokes lucu ditambahin ini deh, atau Agnes dibikin gini, diskusi bareng-bareng juga sama cast dan sutradara. Tapi emang aslinya sama. Lucu banget ya. Emang Mojo emang lucu saya. Kalau bikinnya Enggak mbak, saya ngikutin skrip aja. Ya kita semua berusaha jujur dengan apa yang sudah ditulis sama penulis, di direct sama Pak Yose dan semuanya. Jadi kita berusaha untuk jujur apa yang kita kasih. Makanya hasilnya mungkin ya seperti kakak bilang tadi, hasilnya tulus juga. Tadi kan disebutnya selesai film, setelah itu kalian masih bonding gitu. Kayak ngapain aja sih bondingnya kalau misalnya kayak udah selesai? Ya kebetulan ada Ratu Pedal Jakarta Selatan juga di sini, Davina. Mungkin salah satunya kita olahraga bareng yang dari awal produksi kita memang ditekankan untuk olahraga juga karena kita jaga fisik kan. Jadi mungkin itu terus nongkrong. Iya. Apalagi dong? Pokoknya fun fact-nya adalah untuk aku mungkin ya sama beberapa cast lainnya, pertama kali padel itu sama cast Kuncen, dan memang dia aja sama Bang Fadi. Jadi Bang Fadi dulu yang udah start padel, terus kayak kan harus coba deh, terus kayak aduh apa sih padel ini gitu kan. Dan ya fun fact-nya, Rahul ya? Rahul ya? Iya, Rahul. Rahul dan Fadi lah pokoknya. Dia aja sama mereka, akhirnya kita pertama kali nyoba padel di situ. Tapi kalau untuk aku personal, habis itu emang gak tertarik, cuma memang setelah mulai ramai akhir tahun baru tuh mulai start gitu. Sama yang lain juga dan sampai sekarang.
dan juara terus ya Put ya. Aman ya teman-teman, shout out dulu yuk apa jangan poin aja Kak. Oke, syarat ya. Harapannya apa penonton yang nonton? Untuk film Kuncen ini harapannya apa untuk Betul. penonton? Mungkin harapan dari kita juga dari teman-teman mungkin untuk film Kuncen semoga pada suka ya dan pada relate sama ceritanya dengan cerita Gen Z sekarang, apalagi juga ya kita bisa tahu kan sekarang namanya attitude dan apa ya Pulau Nyuwun kalau orang Jawa bilang tuh kan masih kurang ya di antara generasi kita ke sampai sekarang. Mungkin itu aja sih pesannya bisa tersampaikan, pada cocok, pada suka, dan ngajakin teman-teman yang lain pada nonton film Kuncen. Itu aja sih paling. Boleh syarat kalian? Syarat ya. Yuk. 1, 2, 3. Ya. Jangan lupa saksikan film Kuncen. Ya. Siapa yang ngomong? Ada Vina. Ya, Oke. udah. 1, 2, 3. Jangan lupa nonton film Kuncen. tanggal 6 November. di seluruh bioskop Indonesia. Mantap. Mulai deh. Yang sebelah kanan. 1, sebelah kanan. 1, 2, 3, tengah atas. Abang, 1, 2, 3, tengah. Nanti kita wawancara Fadi ya, yang pakai udang. 3, sebelah kiri. 1, 2, 3. Oke teman-teman media 7 menit dulu ya. Kenapa tertarik memilih film horor? Oke, yang mana dulu nih? Kata kenapa tertarik memilih film horor dan pesan apa sih dari film ini yang pengen disampaikan kepada masyarakat atau penonton? Oke, yang aku lihat dari film ini sebenarnya aku tuh